Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Kondisi sudah mulai segar ini teman-teman ya. Jadi saya juga ingin memberikan info-info terbaik buat teman-teman penggemar sepak bola tim nasional, terutama dengan adanya info bahwa pengumuman untuk pelatih tim nasional kita untuk level senior tuh segera dilakukan. Itu habis SEA Games, nanti rapat ESCO memulai itu dan kemudian akan melihat ya siapa dua pelatih yang sekarang ada sudah terdepan, Giovanni Van Bronckhorst dan John Herdman. Tapi kabar terakhir mengatakan bahwa John Herdman, pelatih kelahiran Inggris yang pernah menangani tim nasional Kanada di Piala Dunia 2022 di Qatar, berbalik unggul. Kalau di awal Giovanni Van Bronckhorst ada di pole position, sekarang John Herdman menyalip di tikungan itu dan ada di pole position. Jadi kita akan tunggu ya apakah John Herdman, tapi dengan adanya info ini saya berpikir bahwa memang bisa saja John Herdman tuh jadi pelatih kepala, tinggal diresmikan, diumumkan, karena mungkin semua hal masuk ke John Herdman. PSSI ingin untuk seorang pelatih bisa menangani dalam long term atau jauh ya ke depan, karena targetnya bisa lolos di 2030 Piala Dunia itu. Sehingga kalau bisa dilihat bahwa John Herdman itu pas. Kalau juga kita ke belakang, nah dia menangani beberapa tim itu sesuai dengan kriteria dari PSSI. Ya, dia pernah menangani tim Kanada tuh U23. Apalagi pernah menangani tim Kanada ya untuk wanita, tidak main-main. Ya, di 2012 dan 2016 itu back to back John Herdman membawa tim nasional wanita Kanada itu merebut medali perunggu di Olimpiade. Sebelum ke Kanada untuk menangani timnas wanita, dia juga pernah menangani timnas wanita di New Zealand atau Selandia Baru. Sebelum pada 2018 sampai 2023 dia menangani tim putra ya, tim senior Kanada, dan membawa tim Kanada itu untuk pertama kali ya, yaitu lolos dalam 36 tahun terakhir itu lolos ke Piala Dunia. Dia membawa ke Qatar. Walaupun penyisian grup gagal, tapi dia sudah menorehkan sejarah besar untuk membawa tim putra ini bisa lolos, itu Alphonso Davies dan kawan-kawan ya, bisa menapakati. Dan dia kemudian terakhir setelah itu dia di FC Toronto di Major League Liga sampai 2024, kemudian berhenti dan dia istirahat, dan kemudian Indonesia masuk mencalonkan dia sebagai salah satu kandidat kuat pelatih tim nasional untuk melatih Jai Ichas dan kawan-kawan. Itu ya teman-teman. Nah, kalau bicara dari track record dia juga oke, ya bisa dibilang. Ketika Kanada itu di posisi 94 dunia, dia membawa Kanada itu meroket dengan tajam sampai ke 40 besar dunia di ranking FIFA. Jadi saya pikir tidak salah kok PSSI juga memilih John Herdman. Mungkin sebagai pemain dia kalah dengan Giovanni Van Bronckhorst sebagai pemain, tapi dari data CV dia saya pikir oke. Tapi yang paling penting tentunya seperti yang sudah dikatakan oleh beberapa petinggi PSSI, termasuk oleh Ketua BTN Pak Marji, bahwa harus dilihat juga dengan harga seorang pelatih, karena PSSI tentunya harus mengukur ini kemampuan di dalam membayar salary kontrak dari seorang pelatih, dan John Herdman itu pas dibandingkan dengan Giovanni. John Herdman masih lebih terjangkau, Giovanni itu agak tinggi ya teman-teman, dan dia lah yang pas. Kalau Giovanni kan sekarang masih berada di Liverpool sebagai asistennya Arne Slot di Liverpool ya. Kalau John Herdman ini memang kosong setelah tahun lalu dia keluar dari FC Toronto, nah dia pas ya. Dan PSSI juga menginginkan bahwa John Herdman ini kalau terpilih ya, kalau diumumkan ya, siapapun itu, John Herdman atau Giovanni misalnya, seorang pelatih itu harus lebih lama di Indonesia ya, dan dia harus lebih cepat ya beradaptasi dengan budaya, culture dari Indonesia, dan disetujui juga oleh John Herdman karena dia sudah diwawancara. Ketika Alexander Swiers, Dirtek PSSI, menuju ke Inggris bersama dengan dua exco, Pak Muhammad dan Andre Irawan, juga di sana juga bertemu dengan
penasihat teknik ya Jordi Cruyff, ya mereka menginterview John Herman juga, dan John Herman menyetujui. Ya, dia akan fokus konsentrasi buat mengangkat lagi kembali performa tim nasional kita yang di putaran keempat Piala Dunia zona Asia di grup B kita gagal kan. Kita tahu bersama itu, kalah melawan Arab Saudi dan Irak. Sekarang dia ingin membangun tim nasional itu, dan memulainya nanti panggung dia akan terjadi di FIFA Matchday bulan Maret, atau ada FIFA Series di sana. Indonesia kan salah satu sebagai tuan rumah yang ditunjuk FIFA. Nah, di sanalah pelatih baru itu akan menangani. Entah itu di sanalah John Herman, dan ini menjadi tugas tantangan bagi seorang pelatih baru tim nasional Indonesia. Ya, di samping itu juga seorang pelatih ya diharapkan nantinya akan berkeliling juga melihat potensi-potensi pemain-pemain muda di Indonesia, karena nantinya ada satu paket yang akan diberikan. Ini paketnya bukan di timnas senior juga, tetapi paket itu merangkap di timnas U23. Timnas U23 sekarang kosong pelatihnya. Pasca Indra Safri dipecat setelah gagal di SEA Games, ya. Dan sekarang itu sementara nantinya akan masuk satu paket ditangani oleh pelatih baru terpilih. Kalau John Herman masuk, diumumkan nantinya, dialah sosok yang akan menangani timnas U23 sampai ke level senior. Itu teringat seperti pelatih sebelumnya ya, asal Korea, Shin Tae-yong, yang ditugaskan menangani timnas U23, dan Shin Tae-yong membawa timnas U23 itu bisa sampai ke semifinal Piala Asia, nyaris ke Olimpiade. Ya, kemudian di timnas senior juga. Dan itulah nantinya tugas dari seorang John Herman. Dia akan menangani di dua level jika dia diumumkan resmi, dan saya pikir tinggal soal waktu. Apalagi harganya masuk, kan kalau harga masuk itu yang diinginkan PSSI. Walaupun si pelatih itu bagus dan tapi harga tidak masuk, sulit, karena PSSI banyak harus bisa membayar pesangon-pesangon, termasuk dari STY, dari Patrick Kluivert, ya kita belum tahu juga dengan hitung-hitungan dengan Indra Safri yang juga dipecat. Jadi memang banyak uang yang dikeluarkan. Jadi kalau John Herman masuk, dan saya rasa itu ada kecocokan, ya, baik dari segi harga, dan dia pernah menangani tim yang dari bawah, dari wanita, dari U23 ya sampai senior, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Giovanni Van Bronckhorst. Tentunya walaupun Giovanni punya nama besar sebagai pemain, tetapi itu semua tidak menjamin, ya, seperti halnya Patrick Kluivert yang masuk menggantikan STY tapi kemudian hanya 10 bulan dan dipecat setelah gagal membawa Indonesia untuk paling tidak lolos ke putaran kelima di Piala Dunia, ya, apalagi untuk bisa lolos ke Amerika 2026. Dan kita berharap bersama siapapun pelatih yang terpilih, walaupun saya sudah bilang di sini teman-teman bahwa John Herman paling terdepan dan tinggal soal waktu untuk bagi John Herman diumumkan, sebaiknya kita akan tunggu nantinya, biarlah PSSI atau ketua umum yang akan mengumumkan sosok pelatih baru, di mana Exco akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat setelah habis SEA Games. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal pelatih timnas kita yang akan datang. Ya, kalau John Herman memang terpilih, selamat datang untuk John Herman. Ciao.